Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahman. Allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikud dayyan. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdullahi wa rasuluhu sayyidul akwan. Wa sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisidqi wal iman. Amma ba'du. Ayuhal asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Pada pagi menjelang siang ini masih diberikan kesempatan kesehatan untuk bisa hadir di sekolah yang tercinta dan penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan tugas mulia, yaitu mengajar para siswa, dan juga sekaligus pada hari ini ada kajian Mutiara Al-Quran, tinjauan tematik dan maqasid. Kemudian sholawat dan salam semoga tercurahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita di antara umat beliau yang mendapatkan syafaatnya sekaligus juga mendapatkan syafaat dari Al-Quran yang kita baca. Allahumma amin. Baik, asatidzah yang dimuliakan oleh Allah, jadi sebelumnya sudah kita sampaikan tamhid di surah Al-Baqarah. Tamhid di surah Al-Baqarah yaitu pengantarnya, tapi karena panjang tidak sampai habis, jadi setengah. Jadi kita buat setengah ya. Tamhid ini 2 kali pertemuan. Insya Allah juga kedepannya untuk tema juga 2 kali pertemuan, dan untuk maqasid juga 2 kali pertemuan. Artinya untuk surah Al-Baqarah ini kurang lebih nanti ada 2 ujian. Nggak bisa kalau satu terlalu panjang. Nanti kan nggak mungkin kita buat soalnya banyak, nggak cukup waktu. Jadi kita bagi 2 kali ujian. Masalah kapan ujiannya nanti tunggu saja surat cinta dari saya. Oke. Nah, lihat di halaman 3. Di halaman 3 ini di paragraf pertama lah ya. Dalam surat sebelumnya, maksudnya surah Al-Fatihah ya. Dalam surah Al-Fatihah kita sudah berdoa ihdinas siratal mustaqim. Oke. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus atau jalan yang benar. Nah, kita minta hidayah di sini di surah Al-Fatihah. Maka di awal surah Al-Baqarah ini adalah pengabulannya, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung disebutkan hidayah apa yang dimaksud. Apa ayatnya? Zalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Huda. Tadi kita meminta petunjuk. Allah kabulkan. Ini namanya kalau dalam ilmu Al-Quran ilmu munasabah. Ilmu munasabah, kecocokan, keserasian, kesesuaian atau kolerasi antara surat dengan surat yang lain.
Karena Al-Qur'anlah petunjuk itu bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau secara khusus petunjuk itu untuk orang bertakwa. Karena orang bertakwa lah yang mengikuti petunjuk, makanya mendapat petunjuk. Nah, bagaimana dengan ayat yang hudal linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia? Juga benar, artinya petunjuk secara umum, siapa yang mau, siapa yang enggak terserah. Tapi yang pasti orang bertakwa sudah pasti mendapatkannya. Yang tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. La raiba fihi. La raiba fihi. Perhatikan cara mengartikannya. La raiba fihi. Lamnya di sini adalah penafian secara jins. Nafiatun lil jinsi. Artinya tidak ada sedikit pun bentuk keraguan dalamnya. Jenis keraguan apapun nggak ada. 100% nggak boleh. Saya hanya percaya Al-Quran 99,99%, nggak boleh. Mesti 100%. Masalah nggak masuk akal, masalah kita nggak paham, itu urusan kedua. Tapi kalau sudah dibilang saya hanya percaya 99,99%, itu sudah jatuh kafir tuh orang kayak gitu. Berarti ada sedikit keraguan di dalamnya. Nah, tapi untuk masalah ragu atau enggak, Al-Quran membiarkan saja, enggak masalah. Jika ada keraguan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tantangan. Ada tantangannya. Oke, kamu ragu terhadap Al-Quran, jadi kita tantang. Ditantang untuk yang meragukan agar membuat satu surat semisalnya. Fa'tu bisuratim mim mithlih. Jadi satu surat datangkan. Gak usah banyak-banyak, gak usah satu Quran yang tebal 30 juz, yang 114 surat. Satu surat saja yang semisalnya. Gak mampu mendatangkan satu surat yang sepanjang surah Al-Baqarah, datangkan satu surat yang paling pendek saja. Apa surat paling pendek? Surah Al-Kautsar. Meski hanya surat yang paling pendek. Jika tidak mampu sendirian, tantang lagi. Nggak mampu sendiri, akal terbatas, energi terbatas, silakan bentuk tim, bentuk panitia, bentuk sekretariat untuk membuat Al-Quran. Panggil yang ahli-ahli, silakan. Tapi memang di dalam ayatnya Allah kunci fa'illam taf'alu walan taf'alu. Allah kunci, nggak akan bisa. Terbukti memang nggak bisa sepanjang sejarah. Nggak ada yang mampu membuat yang setara dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran diturunkan di tengah-tengah orang Arab yang mahir sekali bahasa Arab, sastra yang sangat tinggi. Nggak bisa. Paling-paling yang ingin menyaingi cuman namanya Al-Mutanabbi. Nah, kalau yang kayak ini, yang penting kayak gini, nanti itu nggak ada di buku nih. Al-Mutanabbi, Al-Mutanabbi, makanya disebut Al-Mutanabbi, orang yang mengaku nabi. Jadi dia anggap Nabi Muhammad itu nabi. Dia juga mengaku nabi sebagai nabi tandingan. Dan dia biasanya orangnya sangat kepo. Kalau sekarang kan orang kepo, lihat-lihat status kan, lagi ngapain, ini lagi ngapain. Nah, kalau Mutanabbi dulu, dia kepo surat apa yang turun kepada Muhammad. Jadi dia utus ada mata-mata. Habis itu nanti pulang ditanyanya, wahai fulan, surat apa hari ini turun kepada Muhammad? Atau surat apa yang diturunkan ke nabi kalian? Misalnya dibilanglah surah Al-Fil. Dia pun karangnya juga surah Al-Fil. Al-Fil katanya. Wa ma adraka mal fil.
lahu anfun tawil. Jadi al-fil gajah, wa ma adraka mal fil, tahukah engkau apa itu gajah? Lahu anfun tawil, dia memiliki hidung yang panjang. Nah, itu yang dibuat oleh Mutanabbi, Al-Mutanabbi. Nah, apakah ini bisa dibilang tandingan? No. Sangat jauh sekali. Memang kalau dalam kajian bahasa Arab, sastra Arab, khususnya yang ilmu balaghah, ilmu keindahan bahasa, lebih spesifik lagi di ilmu al-badi' namanya. Al-badi' keindahan bahasa baik secara lafaz ataupun makna. Nah, Mutanabbi ini tadi mungkin secara lafaz dapat. Tapi secara makna sampah. Apa maknanya tentang gajah? Coba bacakan surah Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Selain enak susunannya, enak maknanya punya Mutanabbi tadi apa? Adalah barang rongsokan yang nggak berguna. Cuman susunan siapapun boleh. Tapi kalau maknanya siapa yang bisa? Nah, di dunia barat juga ada yang membentuk tim untuk membuat Al-Quran. Namanya Al-Furqanul Haq. Itu dulu dibuat oleh namanya Anisaurus. Anisaurus ini orang Arab yang Kristen, entah orang murtad. Kemudian dari Syria ya, dari Syam pindah ke Amerika. Pokoknya pindah ke barat sana lah. Akhirnya membantu orang barat untuk mencari-cari celah Islam. Makanya mereka susun sebuah kitab suci yang katanya menyaingi Al-Quran. Namanya Furqanul Haq. Tapi tetap juga lah isinya ketika dibacakan satu paragraf saja atau satu surat saja, isinya tetap sampah. Jadi nggak ada yang pasti memang tidak ada yang mampu mendatangkan semisal Al-Quran. Nah, kemudian paragraf berikutnya, surat ini banyak menceritakan tentang kaum Bani Israel. Ya. Bani Israel ini karena memang kaum terbanyak yang diutus nabi-nabi, sudah pasti ya mereka banyak dikisahkan. Untuk apa dikisahkan yang tidak ada berkaitan dengan agama samawi? Jadi Bani Israel ini sejarah yang panjang, nabi yang banyak, kaum yang bisa dibilang bandelnya minta ampun. Jadi ya makanya mereka banyak diceritakan dalam Al-Quran. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta kaum muslimin hidup berdampingan dengan mereka, dengan kaum Yahudi. Ya. Kaum Yahudi yang di Madinah itu ada yang mengatakan mereka datang dari Yaman, Yahudi Yaman. Ada yang mengatakan mereka dari Syam. Ada yang mengatakan bahkan dari Yunani atau Romawi kayak gitulah ya. Yang pasti di Madinah ada orang Yahudi yang secara emosional, keagamaan maupun garis keturunan mereka lebih dekat dengan Bani Israel. Biasanya kan kalau kita aja kalau ngobrol sama orang, terutama yang baru dikenal ya, kemudian supaya obrolan nyambung, kita berusaha mencari titik temu, benar nggak? Benar nggak? Oh, orang ini ya, orang Medan ya, tahu nggak ini, tahu nggak itu, dan seterusnya. Biasa kayak gitu. Nah, karena ada orang Yahudi di Madinah, jadi yang lebih dekat dengan mereka itu adalah cerita-cerita Bani Israel supaya nyambung, mau mendengarkan. Adapun tujuannya agar mengingatkan mereka tentang nikmat Allah. Karena mereka pernah disebut sebagai umat terbaik di masanya. Wa anni faddaltukum 'alal 'alamin.
Kemudian banyak lagi hal-hal yang lain yang telah menjadikan pendahulu mereka sebagai kaum terbaik pada masanya, menyelamatkan mereka dari kejaran Fir'aun. Wa id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum, dan seterusnya. Telah diselamatkan dari kejaran Fir'aun berserta bala tentaranya di Laut Merah. Kemudian wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Kemudian bala tentara Fir'aun ditenggelamkan. Menaungi mereka dengan awan serta memberi mereka makanan dari langit. Coba bayangkan betapa spesialnya Bani Israel itu. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Jadi mereka itu ya hidangannya saja itu dari langit. Hidangan istimewanya. Dah. Biasa memang kalau manja nanti ada akibatnya. Benar enggak Ustazah? Orang aja kalau manja terus dimanja, apa yang diminta dipenuhi, ada nggak akibatnya? Fatal. Nah, ya mengke. Nah, memberikan mereka minum saat kekeringan. Wa idistasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Air langsung muncul. Mereka minta air kepada Nabi Musa. Pukulkan tongkat, terbelah keluar air. 12 mata air, enggak satu mata air. Satu aja udah girangnya luar biasa. Ini 12. Setiap suku itu udah ada punya saluran minum masing-masing. Dan lain sebagainya. Jika mereka membanggakan para pendahulu serta tokoh-tokoh Bani Israel maupun tokoh-tokoh sebelumnya seperti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim apa lakopnya, julukannya? Abul Anbiya, bapak para nabi dan rasul. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian ada satu lagi nama anak Nabi Ibrahim, siapa? Ismail. Nah, dari Nabi Ishak inilah turun temurun semuanya nabi-nabi Bani Israel. Nabi Yakub, kemudian sampai Nabi Musa. Setidaknya tokoh-tokoh ini yang mereka banggakan. Kalau Nabi Isa itu orang Yahudi nggak suka, karena orang Yahudi itu berprinsip kalau ada pembaharu yang mengaku Nabi membawa syariat baru, mereka nggak suka. Mereka pengen mereka saja sampai hari kiamat. Jadi kalau ada yang baru, Nabi Isa itu kan bisa tergolong baru. Makanya mereka sebut bid'ah. Makanya berusaha untuk dihabisi dan dibunuh. Tapi yang anehnya mereka satu jalur. Nah, itulah. Nanti ada ayatnya. Nah, kalau memang tokoh-tokoh yang disebutkan tadi adalah sebagai tokoh panutan, hendaknya mereka menjalankan ajarannya dengan baik, ya kan? Kalau kita pun, kalau ada tokoh yang kita sangat ngefans sekali, kemudian buku-bukunya kita baca, kemudian ide-ide gagasannya kita ikuti, harusnya kan gitu kan? Sampai-sampai nanti gaya-gayanya pun diikuti. Tapi Bani Israel ini agak-agak lain nampaknya ini. Tokoh yang mereka banggakan Ibrahim, Ishak, kemudian Musa dan seterusnya. Tapi mereka ngacak-ngacak ajarannya. Bukan malah sebaliknya mengubah-ngubah ajaran mereka sesuai dengan hawa nafsu. Merasa paling baik. Jadi mereka itu nggak terima kalau ada orang yang lebih baik dari mereka. Mereka saja yang terbaik. PD-nya minta ampun. Kemudian bukan hanya sampai di pemegang kunci surga. Kayak panitia surga, dia waqalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Jadi mereka bilang nggak ada yang akan masuk surga. Maksudnya memang dia ngomongnya sama orang beriman. Illa man kana hudan aw nasara, kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Nasrani pun pengakuannya seperti itu juga.
sebagai mengikut orang Yahudi. Kemudian keras kepala batu. Bahkan dalam satu ayatnya itu bahkan lebih keras dari batu. Au ashad qaswah, atau lebih keras daripada batu. Sesekali disebutkan alat dul khisam, dengki dengan sesama pemeluk agama samawi, sangat dengki. Sesekali Allah sebutkan hasadam min indi anfusihim, sesekali Allah sebutkan baghyan, intinya sangat benci dan iri. Bahkan mereka katakan wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai', wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Jadi mereka katakan, mereka aja saling merendahkan. Orang Yahudi mengatakan ke orang Nasrani, mereka itu nggak ada apa-apanya, nggak ada pegangan. Begitupun sebaliknya. Tidak mengakui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena prinsip orang Yahudi, nabi-nabi itu harus dari ras mereka, dari Bani Israel. Makanya semua keturunan nabi-nabi yang dari Bani Israel, mulai daripada Nabi Ishak lah ya, Ishak diakui, sampai ke bawah yang Bani Israel. Tapi kalau yang Arab, mereka tidak mengakui. Apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suka bertanya hal yang rinci yang menyulitkan diri sendiri. Padahal disuruh hanya sembelih sapi. Dah, mereka nanya lagi, sapinya bagaimana? Dah, sapinya tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Habis itu warnanya gimana lagi? Akhirnya menyulitkan diri sendiri. Ya udah, sembelih sapi saja, mana aja yang didapat sudah bisa terpenuhi. Biasa orang banyak bertanya itu ciri-ciri orang nggak berhasil, ciri-ciri nggak sukses. Contoh aja lah nih, orang ngaji atau hafal Quran. Ustaz, hafal Quran tuh gimana? Ya ikuti saja, istiqomah begini. Habis itu kalau nanti bangunnya jam berapa Ustaz? Kalau nanti misalnya susah ngafalnya gimana? Banyak kali pertanyaan. Akhirnya besok nggak datang tahfiz. Apa gunanya nanya kayak gitu? Makanya jangan suka bertanya hal yang rinci yang sekiranya menyulitkan diri sendiri. Dan banyak lagi sifat-sifat jelek mereka yang termaktub dalam surat ini. Nanti kita cantumkan di tema ya berikutnya. Mereka memang tidak mendakwahkan agama dan tidak pula mengajarkan isi kitab mereka kepada kaum pribumi. Jadi prinsip orang itu ketika datang ke Madinah, dia nggak berdakwah. Makanya yang Yahudi keturunannya aja, nggak ada yang dari Arab biasa gitu, nggak ada. Mereka aja. Bahkan mereka itu dulu itu kalau di Madinah, karena mereka tahu tentang kitab-kitab suci, mereka tuh bahkan disebut kahin. Kahin tuh dukun, peramal. Karena kan biasa kadang dibacakan dari cuplikan-cuplikan kitab suci itu. Dan tidak pula mengajarkan isi kitab mereka kepada kaum pribumi yang mereka anggap sebagai kaum terbelakang dan bersumbu pendek. Karena minim akan literasi baca tulis, mereka sebut ummiyin. Jadi ibaratnya ya capek-capek aja ngajari nggak paham-paham, kayak gitulah ya. Atau memang mereka sejak awal sudah sangat menyepelekan. Ini nggak ada istilahnya kami ini ahli kitab, kami ras teratas. Akan tetapi mereka juga tidak mengizinkan bahwa bahkan menentang dengan keras adanya agama lain sebagai ajaran baru yang akan menggeser posisi mereka. Nah ini prinsipnya orang ini, nggak mau menyebarkan agamanya, tapi kalau ada agama lain nggak mau juga. Ini kan orang aneh nih.
orang aneh bin ajaib. Memang dari dulu kayak gitu sampai sekarang. Saya aja kalau pas nulis-nuliskan ini per paragraf ini agak ada keselnya sedikit. Maksudnya kesel sama mereka. Memang gennya sudah kayak gitu dari dulu. Akibat perbuatan Bani Israel yang kufur terhadap nikmat dan mengkhianati risalah para nabi dan rasul, akhirnya Allah murka dan menghinakan mereka. Lahum khizyum fid dunya wa fil akhirati. Kemudian apalagi rijzam minas sama, diturunkan bala. Macam-macam lah azab ke mereka. Memerintahkan mereka untuk bunuh diri. Bahkan udahlah kalau nggak ada lagi baik-baiknya kalian faqtulu anfusakum. Udah bunuh saja khairul lakum, lebih baik. Serta menjadikan mereka kera-kera yang hina, kunu qiradatan khasiin. Jadi kera-kera yang hina. Itu kalau yang jadi kera itu ada khusus perintahnya. Karena mereka mengagungkan hari Sabat. Hari Sabat kalau kita umat Islam hari Jumat lah ya. Kalau hari Jumat itu kan makanya ada larangan untuk berjual beli, transaksi apa segala macam, tapi fas'au ila zikrillah wa dzarul bai'. Ya, cepat-cepat mengingat Allah kalau sudah hari Jumat. Artinya cepat ke masjid. Tinggalkan jual beli. Kalau orang Yahudi itu hari besar mereka adalah hari Sabat. Kalau sekarang bisa dibilang hari Sabtu lah. Nah, kalau hari Sabat kan mereka ibadah, fokus. Harusnya ibadah kan? Tapi di hari Sabat itu pula Allah uji. Jadi di pantai-pantai, di sungai-sungai itu banyak bermunculan ikan. Nggak usah dipancing pun ikan itu datang menyerahkan diri. Itulah tantangannya, milih nangkap ikan apa ibadah. Akhirnya mereka milih nangkap ikan, hanya sedikit saja yang beribadah. Akhirnya jadilah mereka kera-kera yang hina. Jadi kera benaran. Tapi nggak hidup lama. Sebagai peringatan saja, nakalal lima baina yadaiha wa ma khalfaha wa mau'idatan lil muttaqin. Itu aja. Jadi jangan pula nanti dikaitkan dengan teori evolusi Darwin. Bukan, nggak itu maksudnya. Nah, kalau hari Jumat sekarang itulah kelebihannya umat Nabi Muhammad. Kalau Jumat sekarang orang nggak Jumat, habis itu jadi kera, udah banyak kali kera di apa ini? Nggak muat lagi apa? Di mana-mana kera, di mana-mana. Tapi itulah umat Nabi Muhammad. Allah sayang. Kendati pun sudah diberikan aturan yang jelas berupa kitab suci. Kitab sucinya sudah ada. Buku panduannya sudah ada, sudah lengkap. Kemudian diutus para nabi dan rasul untuk mengajarkan isi kitab suci itu. Dan pengajarnya pun sudah ada, menjelaskan sudah ada. Untuk menjadi khalifah di muka bumi harus memilih jalur Adam alaihissalam, bukan jalur iblis laknatullahi alaih. Jadi kalau mau menjadi khalifah ini artinya menjadi wakil Tuhan untuk memakmurkan bumi. Jalurnya harus jalur Adam. Kalau milih jalur iblis, itu perusak. Untuk mengendalikan siasat jahat berupa sihir harus memilih jalur Sulaiman alaihissalam, bukan jalur setan. Bahkan bukan jalur Harut dan Marut sekalipun. Jadi ya karena kita nggak mampu lah ngikut Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman itu nabi. Jadi untuk mengendalikan, sebenarnya pun bukan sihir, orang saja yang menyebut sihir. Nabi Sulaiman itu namanya mukjizat, bukan sihir. Kalau sihir itu kan yang kepalsuan seperti para penyihirnya Fir'aun. Jadi yang asli itu adalah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu adalah mukjizat.
Nah, untuk mempelajari sihir, bahkan kalaupun ngikut jalurnya Harut dan Marut nggak akan mampu. Mereka saja sengaja diutus untuk menguji manusia. Makanya ketika ada orang belajar sihir, mereka katakan fala takfur. Jangan kufur. Tetap dikasih ruang tapi jangan kufur. Tapi kan pada akhirnya ayatnya hanya menyebutkan orang yang belajar itu hanya memudaratkan, tidak mendapatkan manfaat. Dan bahkan di akhirat nanti nggak dapat apa-apa. Orang mau menjual kebaikannya untuk tidak mempelajari sihir di dunia dan merelakan akhiratnya. Jadi untuk mempelajari sihir, meskipun ada sebagian kecil ulama yang memperbolehkan untuk sekedar pengetahuan, untuk sekedar menghindari, tapi tetap juga kebanyakan ulama, bahkan hampir sepakat suara mereka, tidak boleh mempelajari sihir. Haram. Karena itu tadi nggak ada manfaatnya. Yang nggak belajar pun takut kena sihir, bagaimana? Siapa yang menciptakan sihir? Allah. Siapa yang menguasai semuanya? Allah. Siapa yang ingin dicelakai oleh seseorang? Kalau Allah yang membentengi, bisa nggak? Nggak. Kan bisa. Jadi bergantungnya sama Allah. Itulah gunanya zikir pagi dan petang itu menghalangi itu. Menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa harus memilih jalur Ibrahim. Ya. Alaihi salam, bukan jalur orang-orang zalim. Menjadi pejuang sejati harus berada di barisan Daud dan setelahnya Talut. Alaihi salam, bukan berada di barisan Jalut. Untuk menjadi jutawan sejati adalah dengan memperbanyak infak dan sedekah, bukan dengan berlumuran transaksi riba. Nah, ini juga ada di Al-Baqarah. Ini semua yang saya simpulkan di sini itu di Al-Baqarah. Pada akhirnya kita tetaplah hamba yang dhaif, tak berdaya, tidak mampu menjalankan amanah yang besar tersebut kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan ibaratnya gini loh. Dalam surah Al-Baqarah itu banyak perintah, banyak larangan, banyak hukum-hukum, banyak syariat. Otomatis dalam menjalankannya kan kita nggak mampu semua kan. Berusaha semaksimal mungkin lah. Banyak perintah-perintah Allah yang masih kita langgar, yang kita abaikan, kemudian larangan-larangannya justru kita kerjakan. Nah, kita nggak mampu. Untuk itu surat ini ditutup dengan doa taubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan ketidakberdayaan kita. Makanya bunyinya di sini yang penutup ayatnya itu yang ayat 286, Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami, in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, ataupun kami berbuat salah. Rabbana wala tahmil alaina, wahai Tuhan kami, janganlah timpakan kepada kami isran, beban yang berat, kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang engkau berikan kepada orang sebelum kami. Jadi sebenarnya sekalipun memang berat, kalau dibandingkan dengan syariat Nabi terdahulu, kita ini jauh lebih ringan. Jauh lebih ringan. Coba bayangkan ketika sholat saja awalnya 50 waktu, kemudian diskon itu pun karena Nabi Musa, karena Nabi Musa berpengalaman, umatnya kuat tapi ya kayak gitu tadi, nggak sanggup juga, akhirnya 5, berapa persen lah kurangnya itu dari
dari 50 ke 5. Kemudian puasa orang-orang terdahulu lebih sulit, bahkan ada yang siang malam. Kita cuman ya mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, habis itu bebas melakukan. Kalau dulu nggak bebas, maaf cakapnya, kalau suami istri juga, apalagi syariatnya orang Yahudi itu kalau puasa istri-istri itu dijauhi, maksudnya di tempat lain. Iyalah, itu syariatnya, dijauhi, nggak boleh berinteraksi sama suami karena ditakutkan. Itu aja sebenarnya intinya, karena ditakutkan. Tapi kalau kita syariat Islam mudah, siang nggak boleh, malam silakan. Kemudian juga keringanan yang lain, puasa, zakat. Kalau syariat orang ya Bani Israel lah ya, itu kalau syariat Nabi Musa lah bisa kita bilang, kalau kena najis baju, itu bajunya nggak boleh lagi tuh. Kena najis di sini potong, ya, potong, atau nggak pakai lagi. Kalau kita cuci bersih, hilang najis, pakai lagi. Bayangkan enaknya. Kalau mereka sholat harus ada tempat tertentu. Kalau kita, Allah jadikan bumi ini semuanya tempat sujud. Nah, begitupun ringannya, tetap kita ngeluh sama Allah dan mengadu sama Allah Subhanahu wa taala. Memang pada dasarnya ayat ini turun juga, ada yang mendasari sahabat itu ketika lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibukum bihillah. Jadi karena mendengar ayat ini, apa yang kita tampakkan, apa yang kita sembunyikan dalam hati itu udah terhitung dosa. Karena sahabat nggak sanggup kalau sampai sedetail itu, ya Allah kami nggak sanggup, ngadu sama Nabi. Makanya turun ayat-ayat yang gini, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Begitulah luasnya rahmat Allah. Jadi apalagi yang kita dustakan, apakah kita mau seperti Bani Israel yang mengingkari nikmat. Oke, cukup sekian saja, sudah habis untuk tamhid. Untuk berikutnya nanti tema. Insyaallah dua Sabtu ke depan sudah ujian lagi. Ujian. Hah? Enggak, nanti surah Al-Baqarah ini kita bagi dua. Setengah ujian. Karena kalau semuanya mau saya buatkan soal banyak. Soalnya 100. Tambahannya tema sudah 3 lembar. Nanti ada tema beberapa poin kita tambah. Ini berarti Hah? Kenapa? Oh, ini 286. Sorry ya, afwan. Ini yang terakhir, ayat 286, ayat terakhir. Kami awal harusnya. Oke lah ya, cukup sekian saja. Mudah-mudahan tetap bersama Al-Quran. Mudah-mudahan selalu pesan saya, jadikan lisan untuk terus murotal, jadikan akal untuk terus berusaha memahami, jadikan hati untuk terus merenungi dan mengamalkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.